Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadirin bersyukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wassalam sama-sama sanjungan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahli keluarganya dan seluruh sahabatnya. Semoga kita semua keluarga yang mendapatkan selamat. Amin. Kita hadirin beri tentang mudah-mudahan mendengarkan nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah. Ini hadis yang pertama. An Abi Sa'id Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika abu illa iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka bencilah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa jika seseorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka cegahlah. Jika tidak, maka yakinilah di dalam hati bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Dengan demikian, ia terbebas dari tanggung jawab tersebut. Hadis lain mengatakan, barang siapa membenci kemaksiatan walaupun hanya di dalam hati, ia pasti seorang yang beriman. Tidak ada lagi derajat iman yang paling rendah dari derajat itu. Masih banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang hal ini. Sekarang lihatlah apa yang terjadi di depan kita. Berapa banyak di antara kita yang telah melaksanakan hadis tersebut. Berapa banyak kemungkaran yang telah kita saksikan. Lalu kita mengubahnya dengan tangan kita atau dengan lisan kita. Dan berapa banyak di antara kita yang hatinya benar-benar membenci kemungkaran. Padahal itulah selemah-lemah iman. Paling tidak, hendaklah kita meyakini bahwa kemungkaran adalah kemungkaran dan ada kesedihan dalam hati kita ketika melihatnya. Akhirnya, marilah kita berpikir apa yang sedang terjadi pada zaman ini dan apa yang seharusnya kita lakukan terhadapnya. Hadis yang lain dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu Nabi SAW bersabda, perumpamaan seseorang yang berada dalam batasan Allah dan orang yang melanggar batasannya adalah seperti dua kelompok manusia yang naik sebuah kapal. Sebagian mereka duduk di bagian atas dan yang lain di bagian bawah. Jika orang-orang yang di bawah memerlukan air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu orang-orang yang di bagian bawah itu berkata, seandainya kita lubangi saja bagian bawah perahu ini, tentu kita tidak akan menyusahkan orang-orang di atas. Apabila orang-orang yang di bagian atas membiarkan mereka,
maka semuanya akan celaka. Dan jika mereka yang bagian atas mencegah mereka, maka semuanya akan selamat. Pernah para sahabat Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan walaupun di antara kami ada orang-orang soleh dan yang bertakwa?" Nabi SAW menjawab, "Iya, jika kejahatan telah merajalela." Di masa ini umat Islam dilanda kemerosotan dari segala segi, dan mereka yang mempedulikan Islam banyak yang mengkhawatirkannya, lalu berusaha dengan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan ini. Namun jangankan para cendekiawan, para ulama pun tidak memperhatikan bagaimana dokter yang sebenarnya dan penuntun yang sangat menyayangi kita, Nabi SAW, memberitahukan diagnosa bagi penyakit umat tersebut dan apa obatnya. Sejauh manakah kita telah mengamalkannya? Adakah kezaliman yang melebihi perkara ini, yaitu ketika sumber penyakit malah kita anggap sebagai obat penyembuh karena kita tidak memahami penyebabnya. Kemajuan dan sebab-sebab kemajuan agama tidak diperhatikan, hanya mengandalkan pendapat masing-masing. Maka jika yang kemarin sakit hari ini tidak mati, apakah yang akan terjadi kelak? Sebuah syair Urdu menyebutkan, "Tuhan, betapa polosnya engkau sakit, tapi justru engkau beli penyebab penyakit itu dari penjual minyak wangi sebagai obat." Alhamdulillah hadirin, dua hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar itu mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan, dan selemah-lemah iman adalah membenci dalam hati kita ketika melihat kemungkaran di hadapan kita. Semoga bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada yang belum mendengar. Semoga Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi